Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranita Zulinda Putri dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 3 mahasiswi Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep sehat jiwa. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sehat terlebih dahulu. Menurut World Health Organization atau WHO, merumuskan sehat dalam arti kata yang luas, yaitu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial. Tidak hanya terbatas dari penyakit atau kelemahan atau cacat itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi dari sehat jiwa. Kalian tahu nggak sih sehat jiwa itu apa? Nah, kesehatan jiwa bagi manusia berarti terwujudnya keharmonisan fungsi jiwa dan sanggup menghadapi problem. Nah, problem ini sepertinya mereka yang merasa bahagia. Dan orang yang sehat jiwa berarti mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan. Nah, selain dari definisi itu juga, terdapat 3 kemungkinan hubungan antara sakit secara fisik dan mental. Yang pertama, orang yang mengalami sakit mental karena sakit fisiknya. Yang kedua, sakit fisik yang diderita itu sebenarnya gejala dari adanya gangguan mental. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu antara gangguan mental dan gangguan fisik saling menopang. Artinya, orang yang menderita secara fisik menimbulkan gangguan secara mental dan gangguan mental turut memperparah sakit fisiknya. Nah, dari 3 kemungkinan itu ada kriteria sehat jiwa. Ada berbagai pendapat tentang jiwa yang sehat, yaitu karena tidak sakit, tidak jatuh sakit akibat stresor, sesuai dengan kapasitasnya, dan selaras dengan lingkungan, dan mampu tumbuh, berkembang secara positif, yaitu menurut Noto Sojo dan Latipun. Nah, menurut para ahli tersebut, yang pertama sehat jiwa karena tidak mengalami gangguan jiwa. Yang kedua, sehat jiwa jika tidak sakit akibat adanya stresor. Yang ketiga, sehat jiwa jika sejalan dengan kapasitasnya dan selaras dengan lingkungan. Dan yang keempat, sehat jiwa karena tumbuh dan berkembang secara positif. Selanjutnya, seseorang yang sehat mental menurut World Health Organization atau WHO mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan. Yang kedua, memperoleh kepuasan dari usahanya. Yang ketiga, merasa lebih puas memberi daripada menerima. Dan yang keempat, saling tolong-menolong dan saling memuaskan. Dan yang kelima, menerima kekecewaan untuk pelajaran yang akan datang. Yang keenam, mengarahkan rasa bermusuhan pada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif. Yang ketujuh, mempunyai kasih sayang. Itulah dari kriteria sehat jiwa menurut para ahli. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan cara meningkatkan kesehatan jiwa. Yang pertama itu ada asertif, yang berarti jujur mengatakan apa adanya tanpa menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua ada solut atau introspeksi diri, merenung untuk berpikir dan mengoreksi diri. Yang ketiga, kesehatan fisik umum, menjaga kesehatan fisik dengan cara olahraga, nutrisi yang sehat, dan periksa kesehatan secara rutin. Yang keempat, mekanisme coping, melatih mekanisme coping yang positif atau adaptif atau konstruktif dan berusaha menghilangkan mekanisme coping yang negatif atau maladaptif dan destruktif. Nah, yang keempat dari pembahasan saya tentang sehat jiwa ada sasaran dalam kesehatan jiwa itu sendiri. Masyarakat adalah sasaran utama dalam kesehatan jiwa. Dilihat dari aspek kesehatannya, sasaran kelompok masyarakat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada masyarakat umum, yang kedua ada masyarakat dalam kelompok resiko, yang ketiga masyarakat yang mengalami gangguan, yang keempat masyarakat yang mengalami kecacatan, dan selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup kesehatan jiwa.
Kesehatan jiwa mempunyai ruang lingkup memelihara dan promosi kesehatan jiwa individu dan masyarakat, serta prevensi dan perawatan terhadap penyakit dan kerusakan jiwa itu sendiri. Nah, secara garis besar, ruang lingkup kesehatan jiwa sebagai berikut. Yang pertama ada promosi kesehatan jiwa. Yang kedua ada prevensi primer. Dan yang ketiga itu ada prevensi sekunder. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip dalam kesehatan jiwa. Dalam kesehatan jiwa itu ada prinsip dalam upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan jiwa serta mencegah terjadinya gangguan jiwa yang meliputi yang pertama itu ada yang namanya prinsip yang didasarkan atas sifat manusia seperti kesehatan dan penyesuaian jiwa tidak terlepas dari kesehatan fisik dan integritas. Terus ada untuk memelihara kesehatan jiwa dan penyesuaian yang baik, perilaku manusia harus sesuai dengan sifat manusia sebagai pribadi yang bermoral dan intelektual. Tidak hanya intelektual, ada religius, emosional, dan sosial. Yang kedua, kesehatan dan penyesuaian jiwa yang memerlukan integrasi dan pengendalian diri yang meliputi pemikiran, imajinasi, hasrat, emosi, dan perilaku. Yang ketiga, dalam pencapaian pemeliharaan kesehatan dan penyesuaian jiwa diperlukan perluasan pengetahuan tentang diri sendiri. Yang keempat itu kesehatan jiwa memerlukan konsep diri yang sehat meliputi penerimaan diri dan usaha yang realistis terhadap status atau harga dirinya sendiri. Yang kelima, ada pemahaman diri dan penerimaan diri harus ditingkatkan untuk mencapai kesehatan dan penyesuaian jiwa. Yang keenam, stabilitas jiwa dan penyesuaian yang baik memerlukan pengembangan terus-menerus dalam diri seorang mengenai kebijakan moral yang tinggi meliputi hukum kebijaksanaan, ketabahan, keteguhan hati, penolakan diri, serta kerendahan hati dan moral. Terus ada mencapai dan memelihara kesehatan jiwa tergantung pada penanaman dan perkembangan kebiasaan yang baik. Terus ada stabilitas dan penyesuaian menuntut kemampuan adaptasi, kapasitas untuk mengubah situasi dan kepribadian. Terus selanjutnya ada kesehatan jiwa memerlukan perjuangan yang kontinu untuk kematangan dalam pemikiran, keputusan, emosional, dan perilaku. Terus ada kesehatan jiwa memerlukan belajar mengatasi secara efektif dan sehat terhadap konflik serta permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai konsep sehat jiwa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.